Ya teman-teman, jumpa lagi. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat SFD atau Shear Force Diagram dan BMD atau Bending Moment Diagram menggunakan SolidWorks. Nanti kita akan membandingkan hasilnya ya. Di sini kita akan menggunakan struktur yang sangat simpel, yakni hanya sebuah beam seperti ini, panjangnya 10 meter, kemudian dibebanin dengan beban 4 kN di sini ya. Berjarak 6 meter dari kiri dan 4 meter dari kanan. Yang sebelah kiri adalah tumpuan engsel, yang sebelah kanan adalah tumpuan roll. Jadi ini adalah statika tentu. Kemudian kita nanti akan buktikan apakah hasil dari pembuatan atau membuat SFD dan BMD dengan SolidWorks ini akan sama dengan perhitungan manual seperti ini. Oke, harusnya nanti bentuknya kayak gini ya, yang di SolidWorks. Oke, dan soalnya adalah ini. Mari kita langsung aja bikin di SolidWorks. Jadi di SolidWorks ini kita akan, ya, kalian kalau belum membuka SolidWorks, buka dulu ya. Kemudian kita akan membuat new part. Oh, ini sudah new part. Oke, jadi kalau bentuknya seperti ini, di awal-awal buka SolidWorks, saya pakai SolidWorks 2016, harusnya tidak begitu berbeda dengan seri-seri yang lain atau versi yang lain. Kemudian buka sini, new, kita bikin part. Oke, kita mau menggunakan front plane. Nah, di sini kita hanya ingin membuat garis aja. Oke, pakai garis lurus. Kemudian tekan escape, kemudian kasih dimensi. Panjangnya adalah 10.000 mm atau 10 meter, sangat panjang. Oke, nggak ada masalah. Kemudian kita close. Ya, kita hanya menggambar seperti ini aja, garis. Karena kita di sini akan tidak menggunakan extrude atau apapun, tapi kita akan menggunakan weldment. Jadi di sini yang atas cari yang insert, kemudian pilih weldment, kemudian structural member. Oke, di sini kita pakai ISO, kita pakai rectangular tab aja, rectangular tube. Kemudian kita pakai yang paling gede aja, 120 ini. Kemudian grupnya kita isi ini. Ya, ini udah jadi member. Kemudian kita sudutnya 90. Sudut 90 maksudnya supaya ini ya, supaya profilnya yang tinggi itu ke atas. Kalau nanti kalau tadi tidak diganti 90 atau 0, nanti ini agak rubuh gitu. Jadi kalau ini rubuh, nanti momen atau inersianya, kekuatannya kecil ya. Jadi dibikin seperti ini, kita kembalikan ke depan, view depan. Oke, seperti ini ya. Kemudian tadi sebelah kiri, oh ya, kita masuk ke simulasi dulu. Kalau tempat saya harus ngeklik yang ini, simulation. Ini udah selesai ya partnya ya. Kalian boleh save dulu. Oke, saya save di sini. Namanya misalnya weldment. Oke, sudah saya kasih nama. Kalian boleh nama sembarang, kemudian klik simulasi. Pilih New Study. Nah, di sini ada static, thermal, bla bla bla. Kita pakai yang static. Oke, ini bisa diganti namanya, misalnya tes 1, enggak juga enggak masalah. Kemudian kalau sudah diganti namanya, oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Hanya 3 yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah material. Jadi ini harus dikasih material. Kalau enggak bisa. Jadi ini klik kanan di cut list ini, atau di sini juga boleh. Kalian klik lagi. Di sini klik kanan, apply atau edit material. Di sini juga boleh. Apply edit material. Sebenarnya bebas ya, kalian boleh pakai material apapun karena kita nggak akan ngecek kekuatannya. Fokus kita hanya membuat SFD sama BMD. Jadi saya pilih yang IC304, apply. Kalian boleh bebas pilih yang sembarang, nggak ada masalah. Yang penting ada materialnya. Jadi di sini udah nampak materialnya adalah IC304. Oke. Kemudian setelah material itu kita hanya perlu ngeset 3. Setelah material adalah ini, fixture. Fixture itu tumpuan ya. Kita klik kanan, kemudian kita pilih fix geometry. Jadi untuk weldment atau beam structural member ini fixernya kayak begini. Kalau diklik kanan ada fix geometry aja. Kalau kalian menggunakan solid model itu akan banyak pilihan di sini, ada roll, ada hinge atau engsel. Jadi di sini ada fix geometry saja, tapi nggak usah masalah. Ini bukan berarti tumpuan speed ya. Kita buka. Nah, di sini meskipun tadi tulisnya fix geometry, ini bisa milih immovable. Immovable artinya tidak bisa bergerak atau tidak bisa dipindahkan, no translation. Jadi hanya no translation, tapi ini ada atau membolehkan adanya putaran atau gerakan rotasi. Berarti kalau kita memilih immovable ini, berarti kita memilih tumpuan engsel. Ini, pilih join ini. Sudah, kalau sudah, klik. Jadi kita pilih immovable yang sini ya, karena ini adalah tumpuan engsel. Kita lihat. Nah ini adalah tumpuan engsel. Jadi kita pakai yang immovable. Seperti ini. Bukan yang fix. Kalau fix itu jepit. Oke. Immovable itu tidak boleh bergerak kemana-mana secara translasi, tapi dia boleh berputar.
Oke, kemudian kita butuh satu fixture lagi. Ini kan baru satu. Kita klik kanan lagi, pilih fix geometry. Nah, sekarang kita menggunakan yang paling bawah ini. Use reference geometry. Kita nggak bisa pakai yang ini. Ini adalah tadi tumpuan engsel, yang ini adalah fix atau jepit. Jadi kita hanya bisa pakai yang ini kalau mau bikin roll, tumpuan roll. Pilih yang ini, kemudian kita pakai node. Node-nya adalah join-nya yang ini. Oke ya. Join-nya yang ini, karena kita tadi menggambarnya menggunakan front plane, kita yang di sini, kita klik yang di sini, oke. Kita pakai yang front plane, klik di sini. Nah, ini ada front plane udah. Oke. Kemudian tumpuan ini itu tidak boleh bergerak kemana nih? Kanan kiri. Tidak boleh bergerak kanan kiri. Dan tidak boleh, boleh ya bergerak ke sana kemari boleh ya, tapi kanan kiri nggak boleh. Atas bawah juga nggak boleh. Jadi atas bawah nggak boleh. Kanan kiri juga nggak boleh. Yang ini boleh. Jadi begini. Oke, kalau ini sudah, ya sudah. Biasanya sih saya juga tidak boleh menghendaki rotasi yang ini. Oke. Klik sudah. Oke, kalau sudah, saya simpan dulu. Ini perlu namanya load. Nah, untuk ngasih load gimana ya? Jaraknya 6 meter dari kiri, 4 meter dari kanan. Ternyata kita nggak bisa langsung di sini. Harusnya ini, tambah load itu di sini. Tapi kita butuh yang namanya titik. Nah, di sini kita nggak punya titik. Oke. Jadi kita bikin titik dulu. Ini dibiarkan nggak hilang, nggak usah khawatir. Ini nggak hilang, kita balik ke model. Kita balik ke depan. Oke, kita balik ke depan. Coba kita lihat dulu tadi apa yang sini tumpuannya. Oh ya, ini udah benar. Bentar, tumpuannya kayaknya ada yang keliru. Oke, tumpuannya seperti ada yang keliru. Saya cek dulu. Pindah ke depan. Tumpuannya edit di definition. Oke, yang ini sudah benar, ini sudah benar. Ini nggak boleh kanan kiri, nggak boleh naik turun, juga nggak boleh muter. Oke, sudah benar. Kita klik, berarti ini adalah tumpuan rollnya. Sedangkan yang ini adalah tumpuan engsel. Nah, kita akan membuat di atasnya ini itu titik referensi. Jadi kita kembali ke model. Oke, kembali ke model. Kita akan membuat di sini membuat plot. Oke, kita akan membuat plot. Kita pakai yang center line aja karena kita nggak bikin construction line. Persis di tengah-tengah. Oke, sudah. Kemudian escape. Nah, kita akan menempatkan titik di sini. Kita bikin titik di sembarang dulu nggak apa-apa. Oke, nah baru nanti kita pakai dimension. Dari ujung kiri tadi berapa? Dari ujung kiri ini. Kalau kita ingat, panjangnya adalah 6.000 atau 6 meter. Ya, kalau ini sudah 6 meter, di sana otomatis sudah 6 meter, nggak usah khawatir. Oh, udah 4 meter sisanya, oke? Nah, kita sekarang udah punya titik ini. Kemudian setelah kita punya titik, kan tadi baru sketch ya, kita perlu yang namanya feature ini, kemudian reference geometry. Jadi titiknya kita bikin point geometry. Kita klik di sini aja, kemudian sudah. Oke, udah jadi point, kita kembali ke test. Ini klik di bawah, test. Kita ngasih beban di situ sekarang, force. Di sini. Oke. Halo. Oke, sudah jadi point di sini, kemudian kita pindah ke sini, di sini sudah point. Point ini kita kemudian pakai yang seperti biasa, pakai front plane. Oke. Kemudian besarnya adalah kita pakai yang ini ya. Nah, ini kan ke atas, kita balik. Besarnya berapa tadi? 4 kN atau 4000 Newton. Kita cek lagi. 6 meter dari kiri, 4 meter dari kanan, 4 kN atau 4000 Newton, tumpuan engsel, tumpuan roll. Udah sesuai ya? Oke, udah sesuai. Kalau sudah sesuai, tadi materialnya sudah, ini materialnya sudah tadi ya kan? IC mana tadi? IC 304, kemudian fixture-nya sudah, fixture atau tumpuan kanan kiri sudah, kemudian beban sudah, ya sudah. Kita tinggal run this study. Nah, ini hasilnya. Oke. Di sini adalah ini stress ya, stress. Stress itu adalah tegangan. Oke, kemudian yang ini displacement. Jadi hanya ada dua, stress sama displacement secara default.
secara default hanya ada dua ini. Kemudian kalau kalian ingin view yang tidak deform seperti ini, oh ini saya perlu run lagi, ada error. Oke, nggak ada masalah. Kalau kalian nggak ingin yang deform, ya ini deform result, artinya ada gambaran tentang deformasi yang terjadi. Kalau kayak gini nggak ada, agak error sedikit, nggak ada masalah, kita run lagi aja. Nah. Oke. Untuk menampilkan SFD atau BMD, kita perlu klik kanan di result ini. Klik kanan, define beam diagram. Jadi kalau kalian mencari strain di sini nggak nemu. Khusus untuk beam itu nggak ada strain ya. Jadi ya sudah adanya cuma stress sama displacement, kemudian beam. Beam diagram itu SFD sama BMD. Jadi kalian klik kanan di sini, di result, kemudian define beam diagram. Biarin aja kita shear force diagram in direction 1. Kalau shear force itu selalu direction 1. Nanti kalau moment baru direction 2. Kita pilih yang direction 1. Nah, udah jadi seperti ini. Shear force diagramnya, kalau kita bandingkan, yang merah ini 2400, sedangkan yang hijau ini berapa? Kita klik kanan aja di sini, kalau kalian takut salah, pakai probe. Jadi klik kanan di shear force diagram, pakai probe. Nah, di sini besarnya berapa? Kelihatan ya. Bentar, ini punya saya agak error. Agak lambat. Kita cek lagi. Probe. Wah, ini agak error sedikit. Coba saya run lagi aja. Run di studi. Ya. Coba lagi saya probe. Ternyata nggak muncul. Oke. Kemudian saya probe harusnya muncul di sini. Saya coba lagi. Enggak muncul juga. Oke, udah nggak apa-apa lah. Di sini berarti berapa? 1600. Yang hijau ini adalah 1600 minus yang merah sekitar 2400 ya, 2400 positif. Jadi ini yang 2400 ke atas, ini 1600. Kita bandingkan dengan yang di sini, hasilnya gimana? Yang kiri 1600, yang bawah 2400. Ini cuma beda atas bawah, jadi nggak ada masalah yang berarti ya. Jadi 1600 yang panjang, 2400 yang pendek. Yang penting itu. Jadi 2400 yang pendek, 1600 yang panjang. Udah sesuai, sama persis. Oke? SFD-nya udah benar. Sekarang kita cek, kita tambahkan lagi BMD di sini. Define beam diagram. Kemudian kita pilih yang namanya BMD direction 2. Oke ya. All, biarin langsung oke aja. Nah, ini nggak terlihat karena BMD itu terlihatnya dari sebelahnya, atas. Kita lihat dari atas. Nah, BMD. Kita juga mau probe. Kita cek di probe aja. Nggak mau juga. Nah, kita pingin maksimalnya berapa nilainya? Harusnya maksimal ini yang biru ini ya, 9600 di sini, 9600. Betul atau enggak? Ya, sama, 9600. Oke. Bentuknya segitiga seperti ini. Jadi sama ya. Nah, begitu kira-kira cara membuat SFD dan BMD menggunakan SolidWorks. Sangat mudah kan? Kalian nanti bisa cek lagi, ikutin video ini. Kalau ada yang error, nanti boleh tanya di kolom komentar. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.